Constructor. Constructor ini kita bisa gunakan untuk mempersingkat inisialisasi awal dalam pembuatan objek. Pertama kita bikin konstruktornya dulu di sini. Untuk nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Nama kelasnya di sini ada animal, maka nama konstruktor juga harus sama animal. Kurung. Kemudian di sini kita bikin data-datanya gitu. Data-data yang mau kita pass, yang mau kita kirim, atau parameternya atau argumennya untuk memperbarui data objek setiap variabel yang ada di sini. Secara default, kelas itu pun tanpa kita bikin konstruktornya dia udah punya default constructor. Ini dia yang disebutkan default constructor. Hanya saja default constructor itu dia tidak punya parameter atau argumen. Nah, sekarang kita bikin parameter atau argumennya. Parameter argumen yang di sini kita harus sesuaiin dengan variabel-variabel yang ada di sini. Jadi ini bisa kita copy paste di sini. Pisahkan pakai koma. Kalau ini kita pengen jadikan sebagai non-nullable, ini kita hapus, ini kita hapus, maka argumennya ini wajib kita masukkan semuanya. Dan untuk urutannya ini harus sesuai. Yang pertama ada name, ada color, ada wake, ada food, nggak boleh beda. Sekarang kita nggak perlu bikin objek kayak gini, menggunakan constructor aja dengan mengikuti urutan-urutannya. Name, color, wake, integer. Namanya fish. Kemudian colornya white atau gold, ikan mas misalkan. Ketika ada wake sama food, wake-nya 0,5, food-nya 0. Ini parameter 1, param 2, param 3, param 4. Sekarang kita running. Di sini belum ke-update datanya karena kita cuman ngirim datanya ke sini, belum nge-update yang ada di sini. Untuk nge-update-nya di sini kita harus bikin body untuk constructor untuk memperbarui datanya. Pertama, kita bisa pakai query this untuk mengakses variabel yang ada di kelas ini. This dot akan muncul color, food, name, wake. Sedangkan yang deskripsi nggak bakal kedetek karena di sini menuju ke dia ada di kelas animal, maka dia akan menuju ke variabel-variabel yang ada di dalam kelas animal. Misalnya untuk name, kita akan isi dengan variabel name. Kita pakai this itu karena gini, variabel yang ada di dalam kelas animal, name, dan parameternya name, jadi sama. Kalau kita nggak pakai this, nanti akan bentrok. Sedangkan kalau kita pakai this, maka name ini merujuk ke di sini.
Sedangkan name yang ada di sini dia merujuk ke parameter. Gitu. This.color, this.weight, this.foot, oke. Sekarang kita coba jalankan dan lihat di sini datanya udah terupdate, namanya fish sesuai yang ada di constructor, namanya fish, colornya gold, weight-nya 0,5, foot-nya 0. Kalau untuk metode ini biasa. Kalau metode nggak ada hubungannya sama constructor. Nah, dalam pembuatan constructor sama kayak di metode fungsi atau function, kita juga bisa jadikan parameter-parameter atau argumen di constructor ini sebagai name parameter atau name argumen dengan menambahkan kurung kurawal kayak gini. Cuman pada saat kita menggunakan kurung kurawal harus lebih spesifik. Yang tandanya kalau seperti ini berarti kan non-nullable. Kita harus tambahin require di depannya. Require. Atau kita jadikan setiap objek di sini itu support null. Jadi tambahin tanda tanya semuanya. Dan sekarang pada saat pembuatan ini konstruktornya nggak bisa kayak gini. Tapi kita harus dilakukan pemanggilan. Misalnya color .2 apa, kemudian ada lagi foot berapa gitu. Jadi enggak langsung tapi menggunakan name parameter. Gitu kalau pengen pakai name parameter. Caranya. Kemudian di sini kan kita mengupdate datanya dengan cara inisialisasi manual. Jadi kita harus inisialisasi this.name-nya, diperbarui datanya menggunakan parameter. Nah, di Dart sebetulnya kita boleh tanpa kayak gini. Dengan pembuatan konstruktor aja ini udah nanti si datanya udah terupdate otomatis gitu. Kemudian caranya gimana? Nah, caranya stringnya kita hapus, untuk tipe datanya kita hapus, kita pakai this. Jadi kayak gini, this.name, kemudian this.color, this.weight, sama this.foot. Jadi inisialnya langsung di dalam konstruktor. Sekarang kita isi ininya, colornya gold atau nila, footnya 0, footnya 2, name-nya bird, weight-nya 0,2 misalkan. Kita run. Nah, udah terupdate kayak gitu. Dan sekarang dalam pembuatan konstruktor bisa lebih singkat. Dan dalam penggunaan implementasi di Flutter-nya juga nanti akan biasa menggunakan konstruktor seperti ini gitu.